Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibantu tekan tombol subscribe dengan bertujuan tidak ketinggalan serial India Si Cantik Gopi. Episode dimulai. Madu memperingati Urmila bahwa dia tidak akan menyentuh ponsel lagi dan memberitahu Situbai berbicara kepada Rasih. Keluarga Modi sedang makan. Kokila bertanya kepada Rasih, "Di mana si kembar?" Rasih berkata, "Si kembar dengan Meti di atas." Rasih berkata, akan membawa si kembar ke rumah sakit untuk injeksi. Rada datang dan berdiri di samping Rasih. Kokila bertanya, "Dengan siapa ke rumah sakit?" Rasih berkata, "Dengan Rada." Kokila memberi tawaran untuk mengantar Rasih dengan hetal. Rasih berkata tidak mau menyusahkan orang lain. Kokila menyilahkan makan kepada Rada dan Rasih. Selanjutnya, Rasih turun dari mobil dengan si kembar untuk melakukan audisi. Rasih menelepon Jigar dan memanggil Jigar untuk datang ke restoran Perindapan dalam 2 jam. Rasih berkata akan memberi kejutan kepada Jigar. Jigar setuju. Di tempat audisi, Rasih kena tegur orang-orang casting karena terlambat. Lalu terkejut melihat si kembar. Apakah si kembar anak Rasih? Rasih berkata, si kembar anak saudaranya. Rasih merawat si kembar karena orang tuanya kerja ke luar kota. Lalu Rasih disuruh ganti penampilan. Rasih menitipkan si kembar ke seorang wanita untuk menjaga si kembar dan memberi ponsel ke wanita itu. Lalu Rasih masuk ke ruang rias. Jigar berpikir bahwa dia kasar kepada Rasih dan akan memberi kejutan kepada Rasih. Jigar memutuskan minta maaf kepada Rasih. Jigar menelepon Rasih. Wanita itu tak mengangkat ponsel Rasih. Dia sangat kesal karena si kembar menangis. Jigar bertanya, mengapa Rasih tak mengangkat teleponnya? Lalu Jigar menelepon Gopi dan bertanya, apakah di rumah ada Rasih? Gopi menjawab, Rasih ke dokter. Jigar bingung dan mengatakan, Rasih di restoran kepada Gopi. Gopi berkata bahwa Rasih ke dokter lebih dulu, kemudian pergi ke restoran. Gopi khawatir. Jigar bertanya-tanya mengapa Rasih tidak mengangkat ponselnya. Telepon Rasih berdering kembali. Wanita itu marah dan direktur menegur supaya memutuskan ponsel atau mengangkat ponselnya. Wanita itu berkata di telepon kepada Jigar dan bertanya, apakah Jigar pacar Rasih? Rasih di ruang rias bersiap-siap untuk tes penampilan audisi. Jigar marah kepada Rasih. Telah berbohong pada Jigar, Rasih keluar dan menghampiri direktur. Foto Rasih diklik sutradara. Sutradara senang melihat gambar Rasih bagus. Di rumah modis, Rada bertanya-tanya, apa yang terjadi di tempat audisi? Lalu Rada berdoa dan berharap kesalahpahaman Jigar dan Rasih tidak terselesaikan. Si nenek melihat Rada dan menghampiri Rada. Lalu si nenek memuji Rada dan memberkati Rada. Rasih berganti sari lain dan mengambil telepon dari wanita itu dan meminta menjaga si kembar. Rasih kembali ke direktur casting.
Lalu seseorang memanggil wanita yang menjaga si kembar untuk menata rambut. Wanita itu meninggalkan si kembar. Rasi merasa khawatir melihat si kembar tak ada yang menjaga. Selanjutnya, Jigar turun di mobil dan masuk ke studio audisi mencari Rasi dan melihat Rasi sedang berbicara dengan direktur casting. Jigar melihat si kembar tak ada yang menjaga di sudut dan melihat lampu studio di atas si kembar akan jatuh. Jigar buru-buru menarik kereta si kembar tepat pada waktunya. Lalu lampu studio jatuh. Rasi sangat terkejut melihat si kembar akan tertimpa lampu studio. Jigar menggendong si kembar. Rasi bertanya, apakah si kembar baik-baik saja? Lalu Jigar marah kepada Rasi. Direktur menegur Rasi telah berbohong bahwa belum punya anak. Ternyata si kembar anak Rasi. Jigar marah kepada Rasi dan pergi. Rasi mengejar Jigar. Di luar, Rasi meminta kepada Jigar agar bisa menjelaskan. Jigar berteriak, tidak ada yang perlu dijelaskan. Rasi selalu menipu Jigar dan keluarga. Rasi memohon bahwa itu salah paham dan Jigar berkata tidak mau tinggal bersama Rasi dan ingin berpisah dengan Rasi. Rasi terkejut. Jigar memperingatkan Rasi bahwa si kembar akan tinggal bersama Jigar. Rasi berkata tidak bisa meninggalkan si kembar. Jigar melarang Rasi menyentuh si kembar dan memerintah Rasi pergi ke tempat audisi. Rasi menangis. Di sisi lain, Urmila sedang ngoceh-ngoceh sendiri. Merasa khawatir pada Rasi. Udah lama tak menelepon Rasi. Jigar memarkir mobil, turun bersama si kembar. Rasi turun juga dan bergegas membuntuti Jigar. Rasi meminta menghentikan perkelahian dan tidak menceritakan apapun pada keluarga. Jigar tidak mau mendengarkan Rasi. Jigar masuk ke rumah bersama Rasi. Di adegan lain, Urmila hendak meminta telepon dari si Tubai dan mencoba merebut ponselnya. Urmila ingin menelpon Rasi. Si Tubai berkata boleh nelpon Rasi, tapi pagi hari. Urmila tak menghiraukan si Tubai. Urmila berkata tak pernah terlewatkan menelpon Rasi walaupun 1 hari. Tiba-tiba Madu datang dan Urmila bertingkah seperti anak kecil dengan suami. Madu mengingatkan Urmila sekarang udah jadi nenek. Lalu selanjutnya Rasi dan Jigar masuk. Kokila memberitahu nenek tentang anak perasan Tolu Molu. Hetal senang melihat Rasi dan Jigar bareng. Kokila bertanya mengapa Rasi bersama Jigar ke rumah sakit. Gopi senang melihat Rasi dan Jigar bersama. Gopi berpikir semua terlihat normal di antara mereka. Gopi menyuruh Rasi dan Jigar duduk. Nenek berkata, si kembar berusia 6 bulan. Udah waktunya memakan makanan padat dan memberitahu pada Jigar akan merayakan anak perasan besok. Kokila meminta saran kepada Rasi. Rasi berkata, Rasi menuruti
rencana dan keputusan Kokila. Kokila dan Hetal merasa aneh dengan tingkah Rasih yang lemah lembut. Di kamar, Rasih berterima kasih kepada Jigar karena tidak mengatakan apapun kepada keluarga. Jigar berkata bahwa dia tak mengadu itu untuk diri Jigar dan keluarga, bukan demi Rasih. Rasih egois, telah berbohong, belum menikah. Sedangkan di kamar Gopi dan Ahem, Gopi berkata kepada Ahem dan berharap kesalahpahaman Rasih dan Jigar berhenti. Ahem berkata sangat beruntung punya istri peduli pada suami dan keluarga. Rasih berkata kepada Jigar dan meminta maaf, tapi Jigar menolak Rasih dan Jigar merasa ngantuk. Rasih terlihat menangis di sisi Jigar. Di sisi lain, Ahem memeluk Gopi dan berharap semua kesalahpahaman Rasih dan Jigar normal kembali. Berharap semua baik-baik saja. Keduanya merasa bahagia. Selanjutnya, Rasih menangis. Jigar sedang minum air. Rasih menghampiri Jigar, tapi Jigar tidak menghiraukan Rasih. Gopi dan Radha melihat mereka. Gopi bertanya, "Ada masalah apa di antara mereka?" Inilah cerita